Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Indri Puji Astuti dengan nomor NPM 2025 14500 396. Oke, video kali ini saya ingin menjelaskan materi terkait salah satu masalah pendidikan di Indonesia di jenjang SMP yang masih banyak siswa dan siswinya belum bisa membaca atau bisa dibilang minimnya literasi. Yuk kita sama-sama masuk ke pembahasan materinya ya. Oh iya teman-teman, beberapa waktu lalu saya melihat berita di media sosial bahwa masih banyak sekali pelajar SMP yang belum bisa membaca atau membacanya itu belum lancar. Raja mendapatkan pelajaran tambahan membaca dan menulis Negeri di ruang Pangandaran, Jawa Barat ternyata belum bisa membaca. Kepala Satpol PP dan Damkar Indramayu, Teguh Budiarso, mengungkapkan rasa mirisnya. Dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terbukti yang ditemukan belum bisa baca dan tulis. Jawa Barat dikabarkan belum bisa membaca. Saat menguji siswa SMP membaca, ini viral di media sosial. Kenapa sih minim literasi bisa terjadi di Indonesia? Oke, sebelum kita membahas tentang faktor penyebabnya, kita harus tahu dulu bahwa rendahnya tingkat literasi siswa di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lainnya. Banyak siswa yang membaca materi gitu, tetapi dia tidak paham apa yang ia baca. Jadi dia itu cuma membaca doang gitu, ngawang, nggak bisa memahami materinya, nggak masuk di otak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan faktor penyebabnya. Kenapa sih bisa terjadinya minim literasi di Indonesia? Nah, apa aja sih teman-teman faktor penyebabnya bisa terjadi minim literasi di Indonesia? Nah, jadi faktor penyebabnya itu ada banyak banget. Tapi salah satunya yaitu kurang budaya membaca di rumah maupun di sekolah. Jadi anak-anak itu jarang membaca buku kalau dia nggak disuruh gitu. Terus yang kedua yaitu kurangnya fasilitas perpustakaan seperti buku-buku yang sudah tidak layak dibaca belum diperbarui. Yang ketiga yaitu guru-guru belum membudayakan literasi di kelas. Masalah minim literasi bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh kasusnya seperti di sekolah menengah pertama yang masih banyak siswa dan siswinya belum terbiasa membaca buku atau membaca materi di luar jam pelajaran. Perpustakaan juga sudah jarang digunakan, hanya digunakan ketika disarankan oleh guru atau disuruh oleh guru. Akibatnya, siswa dan siswi tersebut akan tertinggal pelajaran dan tidak bisa mengembangkan pikirannya. Nah, miris banget kan teman-teman, dari kasus tersebut bisa menimbulkan beberapa dampak, yaitu satu, kemampuan berpikir kritis akan menurun sehingga siswa atau siswi tersebut sulit untuk memahami materi, sulit untuk menyimpulkan materi. Yang kedua yaitu prestasi akademik otomatis akan menurun. Yang ketiga, siswa dan siswi tersebut tidak bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti kata John Lutz, otak itu diibaratkan kertas kosong gitu. Jadi kita kalau nggak baca materi gitu, kita nggak bakal bisa paham. Nah teman-teman, itu tadi kan dampaknya. Sebenarnya masih ada sih solusinya, yaitu kita sama-sama membangun dan membudayakan literasi di kelas, terus menyediakan fasilitas baca yang menarik, dan yang paling penting, siswa dan siswi diharapkan untuk membuat rangkuman buku harian. Itu saja sih solusi dari saya. Oke, jadi kesimpulan dari semua tadi, di Indonesia itu masih banyak siswa dan siswi yang belum lancar dalam membaca. Satuan pendidikan belum optimal dalam mengembangkan kemampuan dasar siswa.
Dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan cara membudayakan literasi dari sejak usia dini. Dengan begitu, siswa menjadi cerdas, mampu berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi tentang krisisnya membaca dan minimnya literasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.